saya Isabrita Merpaung dari kelas ABMM 1901 Politeknik LP3 Medan Marelan. Video ini untuk memenuhi tugas dari manajemen lembaga keuangan serta untuk berbagi ilmu tentang pegadaian konvensional. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanan yang cukup besar. Sejarah berdirinya pegadaian. Pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda mendirikan Bank van Liening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Lalu Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811 sampai pada tahun 1816. Bank van Liening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat. Dan pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Maka dari itu, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat tersebut dipindahkan ke Jalan Kramat 132. Pimpinan jawatan pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san dan wakilnya yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan sempat pindah ke Karanganyar. Lalu, agresi militer Belanda kedua memaksa kantor jawatan pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan, kantor jawatan pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Pegadaian memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Yang kedua, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Dan yang kelima itu, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Pegadaian juga memiliki tugas pokok untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Nah, sekarang ada beberapa tujuan didirikannya sebuah pegadaian. Yang pertama, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan syarat memberikan barang berharga sebagai jaminannya. Yang kedua, menyediakan jasa bagi masyarakat yang ingin menyimpan barang berharganya. Yang ketiga, untuk mencegah adanya praktek pegadaian gelap dan pinjaman dengan harga yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan dana berdasarkan aturan hukum gadai. Berikutnya, saya ingin menjelaskan contoh pegadaian konvensional yang ada di Indonesia. Yang pertama, KCA, kredit cepat aman. KCA adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem gadai dengan jaminan barang bergerak. Yang kedua, kredit angsuran fidusia. Kredit angsuran fidusia adalah pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 sampai dengan 36 bulan. Yang ketiga, gadai syariah atau RAN adalah penahanan suatu barang milik pihak lain oleh suatu pihak dengan pemberian hak kepada bank untuk pengambilan pelunasan atau piutang bank kepada debitur. Yang keempat, krasida atau kredit angsuran sistem gadai.
Krasida adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai waktu peminjaman. Contoh kasus pegadaian konvensional. Bagaimana pelaksanaan kredit logam mulia oleh PT Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta? Penyelesaiannya, pelaksanaan kredit logam oleh PT Pegadaian dengan 2 persyaratan, yaitu pertama memiliki KTP dan kedua melakukan pembayaran muka. Selanjutnya, nasabah yang sudah sepakat dan melakukan pembayaran tidak menerima emas. Emas menjadi barang jaminan dan disimpan oleh pihak PT Pegadaian. Maka ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pasal 1754 Perdata tentang pinjam-meminjam yang menyaratkan adanya penyerahan barang kepada pihak debitur sesuai apa yang telah diperjanjikan. Karena secara umum pelaksanaan kredit dipersamakan dengan utang piutang uang. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis pinjam-meminjam. Meskipun demikian, KUH Perdata memberikan kebebasan terhadap pihak untuk mengatur sendiri setiap perjanjian yang dibuatnya. Sehingga kredit logam mulia telah memenuhi 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan goodbye.